Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang garis pangkal. Menurut UNCLOS tahun 1982, suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut, seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, seperti zona tambahan, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Diukur dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Macam-macam garis pangkal. Yang satu, garis pangkal biasa. Garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut Sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua, garis pangkal lurus. Garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, garis pangkal penutup. Dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Garis pangkal lurus kepulauan, garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau atau karang kering yang terluar dari wilayah negara tersebut. Indonesia dalam hal ini menggunakan garis pangkal kepulauan. Sebagaimana di dalam UNCLOS 1982 dikenal dua jenis negara, yaitu negara pantai atau coastal state dan negara kepulauan archipelagic state. Diakuinya konsepsi negara kepulauan adalah hasil perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Laut teritorial Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah. Hal ini karena wilayah lautan luasnya hampir menyaingi daratan. Jika dilihat dari luas wilayah, terdiri dari 5.445.675 km², daratan dengan luas laut 3.544.744 km². Apabila dilihat dari angka tersebut, maka luas laut mencapai 2/3 dari luas daratannya. Indonesia yang termasuk negara dalam benua Asia ini pun berbatasan dengan negara lain, baik itu di bagian darat maupun lautan. Laut teritorial adalah salah satu batas di wilayah laut yang dimiliki Indonesia. Pengertian laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang menjadi daratan hingga perairan pedalaman. Khususnya, Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya bagian pedalaman laut, tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut. Selain Indonesia, negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan juga Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini ditentukan dari Konvensi PBB mengenai hukum laut, di mana perhitungannya berdasarkan lebar sabuk perairan pesisir. Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta km² dan panjang garis pantainya mencapai 81.000 km². Penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih. Luas perairan laut di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Ketiganya menggunakan pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik hingga beberapa mil ke tengah laut. Ada 3 jenis laut di Indonesia, yang salah satunya adalah laut teritorial. Batas laut teritorial di Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut selepas adalah 12 mil. Pada area laut yang termasuk dalam garis ini, kedaulatan penuh dimiliki Indonesia. Kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut hingga tanah lapisan bawah
atau bawah subsoil dan udara di atas laut. Bahkan jenis sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah milik Indonesia. Luas laut teritorial adalah 282.583 km², di mana selain memiliki negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai, khususnya untuk pelayaran internasional yang akan melalui jalur-jalur kepulauan dan tradisional. Batas landasan kontinen, batas laut tidak hanya teritorial saja, tetapi juga continental shelf atau landasan kontinental. Apa yang dimaksud dengan batasan ini? Adalah batas dasar laut yang apabila dilihat dari geologi dan geomorfologinya adalah kelanjutan dari benua atau kontinen. Landasan kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter dan disebut juga dengan wilayah laut dangkal. Apabila kelanjutan alamiah dari pulau sifatnya landai, maka batas terluasnya adalah continental slope atau continental rise. Berbeda dengan kelanjutan alamiah atau dasar laut yang sifatnya curam dari garis pangkal kepulauan, maka batasnya akan berhimpitan dengan batas luar dari zona ekonomi eksklusif. Indonesia sendiri memiliki luas landasan kontinen sebesar 2.749.001 km². Ketentuan hukum dari landasan kontinen ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 serta Bab 6 KHL tahun 1982. Zona ekonomi eksklusif disebut juga dengan ZEE atau yang merupakan wilayah laut paling luar pada saat air laut surut dan ditarik sejauh 200 mil. Indonesia memiliki luas zona ekonomi eksklusif sebesar 2.936.345 km². Luas ZEE sendiri telah diumumkan pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980. Semua jenis kegiatan kelautan dalam ZEE sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 mengenai ZEE. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa hak yang dimiliki. Pertama, negara bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, serta konservasi sumber daya alam. Kedua, negara juga memiliki hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, serta melestarikan laut. Ketiga, memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut, serta memasang berbagai jenis sarana untuk perhubungan laut. Mengenal batas wilayah Indonesia lainnya. Laut teritorial adalah salah satu batas yang dimiliki sebuah negara, termasuk Indonesia. Namun bukan hanya soal laut saja yang memiliki batas, tetapi juga wilayah daratan dan udara. Hanya saja batasan ini lebih mudah dikenali khususnya untuk area daratan. Berikut ini batas yang dimiliki Indonesia untuk darat dan udara. Batas darat Indonesia merupakan batas negara yang secara langsung berbatasan dengan wilayah atau negara lain. Batas bisa terdapat pada gunung, hutan, maupun bentang daratan lainnya. Ada 3 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Papua Nugini dan yang ada di bagian timur, kemudian negara Timur Leste yang berbatasan langsung dengan provinsi NTT. Negara ketiga adalah Malaysia yang berbatasan langsung di Pulau Kalimantan. Batas udara Indonesia ada 2 jenis batas udara yang dimiliki, yaitu batas horizontal dan vertikal. Batas ini membutuhkan penjagaan yang menghabiskan banyak biaya karena lebih mudah untuk dilanggar. Batas vertikal merupakan area udara yang tingginya mencapai 110 km dari ketinggian permukaan negara. Sedangkan batas horizontal adalah luas negara, yaitu 5.455.675 km². Tidak hanya Indonesia yang memiliki batas-batas ini, tetapi juga termasuk negara yang memiliki wilayah daratan dan lautan. Hanya saja masing-masing negara memiliki peraturan masing-masing soal batas wilayah sesuai hukum yang berlaku. Zona tambahan atau contiguous zone adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya maksimal 24 mil. Laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dari mana lebar laut teritorial diukur.
Menurut UNCLOS 82 tahun pasal 33 ayat 2 bahwa pada zona tambahan ini harus ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia belum mengumumkan dan mengundangkan jalur tambahan, meskipun negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Australia telah mengundangkannya. Pentingnya bagi Indonesia dalam menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai jalur tambahan dan merundingkan batas-batas negara dengan negara-negara tetangga. Penetapan batas maritim dengan negara tetangga di samping memberikan kepastian hukum tentang wilayah batas kedaulatan dan hak-hak berdaulat negara Indonesia, memudahkan kegiatan penegakan hukum di laut, serta menjamin kepastian hukum kegiatan pemanfaatan sumber daya laut. Kewenangan negara pantai menurut pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982 bahwa zona tambahan adalah suatu zona yang batasan dengan laut teritorial negara pantai dan dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk 1. Mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau saniter di dalam wilayah teritorialnya. 2. Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangannya tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Sedangkan pasal 33 ayat 2 UNCLOS 1982 zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Ada beberapa hal yang guna memperjelas tentang letak zona tambahan, yaitu 1. Tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu harus diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal. 2. Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut, diukur dari garis pangkal. Yang ketiga, oleh karena zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorialnya, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 24 mil. Diukur dari garis atau batas luar laut teritorialnya. Dengan kata lain, zona tambahan selalu terletak di luar dan perbatasan dengan laut teritorialnya. Pada zona tambahan negara, pantai hanya memiliki yurisdiksi yang berbatas dengan seperti yang ditegaskan pada pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982. Hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorialnya di mana negara pantai di laut teritorial memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai. Sehingga hak penggunaan zona ini adalah untuk pelayaran atau penerbangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.